Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabihi Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas tentang hadis mujahadah, hadis yang ke-14. An Abi Safwan Abdullah ibni Busrin al-Aslamiyyi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bermula sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi siapa yang panjang umur, baik amalnya, itu paling bagus manusia. Umat Nabi ini kan antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali yang melewati daripada umur itu. Ada yang lebih dari 70 tahun di sini? Habis berapa ya? 30. Akhirnya 30 tadi. 58. Ada yang 63 sudah lewat? Adalah? Itu bagus. Masya Allah. 63 tahun. Umur panjang, badan sehat, kawa beribadah, nggak ada pantangan makanan. Nah, itu paling nyaman hidup sudah. Umur panjang, kuat beribadah, nggak ada pantangan makanan. Yang repot tuh umur panjang, kada mati-mati, akhirnya menyusahkan keluarga, menyusahkan anak cucu. Sampai tuh ucap tuh cucu, ini cucu ini kurang ngajar juga, kurang tahu diadab. Anak cucu sampai mudahan sidin lakas mati jarnya. Kenapa? Karena saking kada sanggupnya lagi menggaduhi nang hidup ini kepada orang nang Tuhan tadi. Tapi begitulah hidup ya. Orang bahari amalannya, orang bahari ini ya, amalan supaya apa ngarannya itu kuat badan. Yang pertama, kalau amaliyah sehari-hari itu adalah apa ngarannya ini, ketika qamat, mendengar iqamat,
Kita sebagai jamaah itu berdiri pada saat sampai kalimat qad qamatis salatu qad qamatis salah. Itu amalan orang Bahari itu supaya kada ringkutan awak. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Pada saat mendengar itu kita baru bangkit. Tapi bangkitnya itu jar orang Banjar apa ya? Bekujat. Tahu bekujat? Semangat. Jangan jangan begitu, tapi bekujat. Apa namanya? Ya, begunjat atau apa istilahnya. Pada saat mendengar qad qamatis salatu qad qamatis salah, bangunnya itu bekujat. Itu salah satu amalan orang Bahari supaya kuat. Kemudian yang kedua, ini dapat dari siapa, Habib Abdullah Segap ada dulu Balikpapan. Sidin memberikan amalan, tapi tidak tahu di mana dasarnya. Cuman ya ala kulli hal Sidin mempraktekkan. Jar Sidin ya. Tapi ala kulli hal kita melihat Sidin tuh umur tua tapi kuat. Bahkan bini berapa ikung Sidin. Nah jadi jar Sidin kalau selesai berdoa, walhamdulillahi rabbil alamin, ke wajah dulu. Satu ke wajah, kedua di sini, kemudian di pinggang, lalu tarik ke lutut. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sapukan ke wajah, lalu ke mana? Mana ini? Pundak, lalu turun ke pinggang ya, lalu digeser, disapu terus sampai ke lutut. Kenapa situ wajah supaya kada tapi tuha. Kalau huban kada bisa Kang di apa ngarannya itu? Disulap-sulap. Kalau memang behuban ya behuban sudah. Nah, cuman wajah ini ibarat kata awet muda lah, sigar, dilihat tuh sigar. Karena satu di wajah, kemudian yang di sini supaya kada bungkuk. Nah, kan ada orang bungkuk tuh kayak santri itu belum tuha sudah bungkuk awak. Nah, sering abuya bilang jangan bungkuk, badan ditegap gini, tegap. Nanti bahaya kalau sering bungkuk, nanti sebelum tuha sudah bungkuk berdahulu. Nah, ini supaya kada terturun. Kemudian pinggang. Nah, pinggang ini kuat. Pinggang kuat lawan lutut. Pinggang lawan lutut ini untuk kebahagiaan suami istri. Paham ada apa? Nah, jadi di pinggang lawan lutut ini untuk kebahagiaan rumah tangga. Ibarat kata walaupun umur tuha, biar mobil tuha, naik gunung gancang aja. Naik gunung gancang. Nah jadi Sidin Habib Abdullah Segap itu jar Sidin, aku amalkan ini mulai bahari ibarat kata. Biniku ada berapa ikung, tahan aja. Subhanallah. Itu amalan yang ibarat kata dipakai orang. Hendak mempraktekkan silahkan. Tapi jangan sudah tua hanya mempraktekkan. Sudah sakitan awak, sudah apanya hanya mempraktekkan, ya ibarat kata enggak tahulah kira-kira sembuh atau kada itu. Tapi ala kulli hal itu dipraktekkan saja. Nah, dua amalan itu tuh orang Bahari itu tuh. Qad qamatis shalah, bangun bekujat, kemudian ketika doa apa namanya? Yang kayak tadi itu. Kemudian ada guru leong di Pandansari, di kebun sayur di Masjid Al Amin. Sidin tetua di situ. Parak 90 mungkin umurnya. Ya. Guru leong dulu pernah mengajar di MTS Sanawiyah. Sekarang jangankan Sidin, murid Sidin aja sudah tuhaan, apalagi Sidin. Sidin memberikan amalan bangun guring itu bangun guring, kemudian ambil banyu putih, bacakan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Bacakan 3 kali di banyu, kemudian tiupkan lalu minumkan. Bahkan sebagian ulama, sebagian guru maksudnya menghembuskan itu bukan pakai mulut, tapi pakai hidung. Pernah lihat enggak orang tambahan tuh dia
dia pakai hidung, tidak pakai mulut, tapi pakai hidung. Atau dua-duanya, hidung dulu baru mulut. Kenapa pakai hidung? Karena hidung tidak pernah berbohong. Hidung tidak pernah berbohong. Kalau mulut rancak berbohong. Nah, jadi supaya mujarab bacaan ini tadi yang dibacakan tadi, itu sebagian guru dia meniupkan tadi pakai hidung. Dihembuskan pakai hidung. Kenapa? Alasannya adalah karena mulut bisa berbohong tapi hidung kada bisa berbohong. Apa yang disampaikan oleh angin lewat hidung itulah sebenarnya. Kecuali hidung yang mampet. Kalau hidung yang mampet kada tercium atau kena corona. Ya, kena corona kada ada rasa bau. Nah, ya. Tapi kalau hukum asalnya hidung kada suah berbohong. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Surah Al-An'am kalau tidak salah itu ya, ayat berapa? Lupa itu ya. Kalau tidak salah surat Al-An'am. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ambil bangun tidur, kemudian banyu, bacakan 3 kali ya, salawat lah. Kalau orang kita kan mesti pakai salawat. Itu bacakan, minumkan. Ya, minumkan seorang. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan kami tambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan. Kami tambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan. Jadi kekuatannya bertubi-tubi itu. Itu amalan Guru Leong. Itu aja sih, Din. Dan lucunya nih Guru Leong nih, lucunya kalau ulun ngajar di Masjid Al-Amin Kebun Sayur itu, begitu juga guru-guru yang lain termasuk ulun, kalau bersalaman kan ulun hendak mencium karena sidin tuha. Hendak mencium sidin kada mau dicium. Dicium tangan nih kada mau. Cuman yang hebatnya sidin beragap. Jadi jar ulun nih hati lah. Ini aneh juga Guru Leong ini. Kalau lawan nang anum sidin meragap. Tapi kalau nang tuha kada meragap sidin. jar ulun mungkin Guru Leong ini hendak mengambil auranya nang muda ini. Ya, kalau jadi kada dicium kada mau, cium tangan. Tapi kalau anak muda beragap, sidin langsung meragap. Sidin nang meragap. Kalau nang tuha kada mau meragap sidin. Jadi tanya-tanya kenapa? Nah, itu auranya supaya kita nang anum itu apa ngarannya itu kena jua kita supaya jadi anum. Alias itu walaupun umur tuha tapi tenaga masih muda. Masya Allah hampir 90 umur sidin. Nah, itu amalan-amalan yang biasanya dilakukan sama orang kita. Nah, tapi ada yang lebih mujarab lagi. Ini kada perlu diamalkan yang aneh-aneh, cuman ini amalia kegiatan kita. Apa itu? Yaitu siapa yang rajin melaksanakan salat berjamaah. Rajin melaksanakan salat berjamaah, ditambah orang itu suka memandikan orang mati. Siapa pemandian orang mati di sini? Adalah. Kalau ada orang meninggal, siapa yang memandikan? Lihat aja, biasanya kalau orang yang memandikan orang mati itu umurnya panjang. Umurnya panjang. Entah kenapa, mungkin aura dari nang orang mati itu ya diambil lawan sidin. Lihat aja, hampir rata-rata orang nang rajin beribadah, rajin ke masjidnya. Kalau rajin ke masjid itu biasanya orangnya kada pikun. Kalau orang rajin beribadah, Tuhannya kada pikun. Nah, kita lihat guru-guru nang tuha-tuha itu kenapa sih kada pikun? Ya karena beribadah. Rajin salat, beribadah, berjamaah itu kada menjadikan pikun. Dan umur panjang biasanya nang tukang pemandian ini. Lihat saja, kalau orang nang tukang pemandian itu umur panjang, badan sehat. Itu suatu keunikan ya. Nah, itu ala kulli hal ya. Nah, kita kembali, jadi jar Nabi, paling baiknya manusia adalah yang umurnya panjang, apalagi baik amalnya. Tapi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, seburuk-buruk manusia adalah umurnya panjang, jahat amalnya. Ya, sejelek-jelek manusia, umurnya panjang, buruk amalnya.
Dan biasanya nih ya, orang yang sudah beramal buruk di atas 40 tahun, tapi dia suka beramal buruk, itu biasanya sampai ke mati lah begitu-gitu aja. Jadi kalau ada orang umur 40 tahun tapi kadang mau berubah-ubah akhlaknya kah, atau ibadahnya kah, atau apalah, kadang mau bertobat nih, itu biasanya sampai ke mati itu, membawa amal buruk tadi itu. Kenapa di atas 40 tahun? Karena kalau ibarat hitungan umur, standarnya kan manusia ini umurnya ya 60 sampai 70 tahun. Anggaplah kita ambil paling sedikit 60 tahun. Kalau 40 tahun itu berarti 2/3 umurnya dia sudah habiskan. Sisa 20 tahun lagi nih. Kalau 40 tahun 2/3 umurnya dia tidak mengambil pelajaran dari itu semua, lalu di atas 40 tahun dia tidak mau berubah-ubah akhlak kelakuannya, alias makin tua, ya, apa orang Bahari, tua-tua keladi, makin tua makin gatal. Apa yang terjadi? Biasanya orang seperti ini tuh, lihat aja, mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan amal yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah. Ada tahun berapa ulun membaca koran Balikpapan atau apalah pokoknya gitu. Ada di salah satu komplek pelacuran di Balikpapan. Ulun kada sebutkan kompleknya. Nanti kalau disebutkan takutan ada yang datang ke sana nanti. Pokoknya ada salah satu komplek pelacuran di Balikpapan. Waktu itu ulun membaca koran, orang kai-kai umur 60-an umurnya, mati pada saat di dalam kamar si pelacur itu. Jadi umur 60 atau 70 tahun itu. Jadi mungkin Mbah Tuntung atau apalah begitulah, bebiniannya ini awak lamak. Jadi dipanggilnya nang kai ini. Cuman kada menyebut kai supaya romantis kan, mas bangun mas. Kalinya kada bergerak, mati. Menyelajur. Mungkin kebanyakan minum obat kuat kah atau apa, jantung copot, mati selajur. Nah, yang mengerikan itu adalah mati dalam kondisi seperti itu. Kenapa? Ya mungkin karena memang kehidupannya di atas 40 tahun tadi, perbuatannya ya seperti itu terusan. Itu yang paling berbahaya kita seperti itu. Maka disebutkan dalam riwayat, matal mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang mati itu tergantung amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Matal mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang mati itu atas kebiasaan yang ketika hidup dia di dunia. Kalau dia rajin salat, mati dalam keadaan salat. Rajin ke masjid, mati bisa pada saat ke masjid. Jamaah kita ada satu lah, insyaallah. Beruntung Sidin. Orang rajin berzikir, mati pada saat rajin berzikir. Orang rajin mengaji, mati pada saat mengaji. Orang rajin nuntut ilmu, mati pada saat nuntut ilmu. Tapi sebaliknya, berapa banyak mati yang tidak baik. Ada orang suka main trek-trekan, anak muda, ngeng, mati dalam keadaan trek-trekan motor. Ada orang suka main minum mabok-mabokan, mati pada saat mabok. Dulu Allah yarham ya, Abuya Syarwani, guru kita semuanya. Allah yarham Abuya Guru Syarwani. Dulu Sidin pernah cerita Jarsidin. Ada Jarsidin Bahari orang hendak mati. Ditalkinkan lawan, artinya disuruh membaca la ilaha illallah lawan orang mah hidup. La ilaha illallah. Jar orang hendak mati ini nang sakaratul maut sekak katanya. La ilaha illallah sekak katanya. Bingung. Jamaahnya kenapa? Karena bisa menyambat la ilaha illallah sekak-sekak tuh bang sampai habis mati. Sekalinya apa jar Abuya Syarwani?
Ini orang ketika hidup, hidupnya itu cuma catur melulu. Bangun guring catur aja, mungkin mimpinya aja main catur itu. Ya, catur aja, sekak. Akhirnya malaikat datang, sekak seter ajar malaikat. Maju kena, menteri kena, raja kena, habis semuanya, selesai. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan Allah selalu berikan hidayah kepada kita agar kita selalu berjalan di jalan yang diridhoinya, beribadah karena Allah Ta'ala. Mati insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu juga pangdang dicari. Itu juga akhirnya. Makanya orang lah biasanya, kita rata-rata para habaib juga begitu kalau majelis-majelis itu. Paling ujungnya tuh ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah dengan berkatnya. Berkat apa itu hak tadi itu? Ada waktu ulun berjalan lawan ke kawalan, ada kawalan mengetes jarak ke kawalan, ya Allah biha, ya Allah dengan berkat hak. Haknya itu apa jarnya? Domir. Domirnya itu lari kemana maksud hak itu? Ya, domir itu lari kemana? Bingung jawabannya. Jar ulun, haknya itu lari ke bacaan yang sebelumnya. Apa bacaannya? Kalau kita subuh, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ujung-ujungnya ya Allah biha, ya Allah dengan berkatnya. Hak itu nya domir muannats, kembali kemana itu? Kembali kepada zikir. Ya apa itu? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, kembali ke situ. Kalau kita beramalan baca baca wirid, baca apa dan sebagainya, itu kita baca hadrah basaudan itu kan ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, hadrah basaudan. Artinya semuanya ya Allah dengan berkatnya ini. Nyanya apa? Nya bacaan zikir-zikir tadi nih. Ya, yang kita baca hadrah basaudan dan semuanya dan seterusnya. Bihusnil khatimah, matikan kami ya Allah dengan keadaan husnul khatimah. Dengan amalan-amalan ini nah itu tuh ya, domirnya kembali ke situ, domir muannas tadi itu. Fahim tom? Baik, kita lanjut lagi ya. La ilaha illallah. Hadis yang ke-15. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala ghaba ammi Anasu ibnu Nadar radhiyallahu ta'ala anhu an qitali Badrin faqala ya Rasulullah gibtu min awwali qitalin qatalta al musyrikina la inillahu ashhadani qital al musyrikina la yarayannallahu bingung sudah bacanya. La yarayannallahu la yara yannallahu ma asna'u falamma kana yaumu uhudin in kashafa al muslimuna faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula'i yakni ashabahu wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i yakni al musyrikina thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'du ibnu Mu'adzin faqala ya Sa'du ibna Mu'adzin al jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Qala Sa'dun famastata'tu ya Rasulullah
ma sana'a. Qala Anasun fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayfi aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihil musyrikuna fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi qala Anasun kunna nura aw nadhunnu anna hadhihi al-ayata nazalat fihi wa fi asbahihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi ila akhiriha muttafaqun alaih. Perhatikan ini ya. Subhanallah, meninggal di perang Uhud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa pada waktu perang Badar pamannya Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu tidak ikut berperang. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak bisa mengikuti awal peperangan di mana engkau memerangi orang musyrikin. Seandainya Allah menakdirkan aku untuk bisa mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrik itu, niscaya Allah benar-benar akan melihat apa yang aku perbuat. Ketika perang Uhud, di mana kaum muslimin banyak yang melarikan diri, dia berkata, siapa yang berkata ini? Anas bin Nadhr, pamannya siapa? Anas bin Malik. Dia berkata, wahai Allah, aku memohon maaf kepadamu dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawanku, di mana mereka banyak yang melarikan diri, dan aku serahkan sepenuhnya tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Kemudian ia maju dan menghampiri Sa'ad bin Mu'adz seraya berkata, wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi Tuhannya Ka'bah, sesungguhnya aku mencium bau surga di dekat gunung Uhud. Sa'ad lantas berkata, wahai Rasulullah, aku tidak mampu berbuat seperti apa yang diperbuatnya. Anas berkata, setelah perang Uhud selesai, aku menemukan pada dirinya 80 lebih luka-luka pedang, 1 tikaman tombak, dan 1 tusukan anak panah, serta kami mendapatkannya sudah terbunuh dan dipotong-potong oleh orang-orang musyrik, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya dengan mengamati jari-jarinya. Kemudian Anas berkata, kami berpendapat atau menyangka bahwa ayat yang artinya orang-orang yang menepati terhadap apa yang mereka janjikan kepada Allah itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa orang-orang mukmin seperti Anas bin Nadhr ini. Jadi dalam cerita ini Anas bin Malik menceritakan, aku punya paman namanya Anas bin Nadhr. Waktu itu perang Uhud beliau nggak hadir, entah apa sebabnya. Nah kemudian setelah usai perang Badar, perang pertama kali, Anas bin Nadhr ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak hadir peperangan Badar.
Artinya kalau seandainya aku kemarin ikut, aku tahu pasti aku akan ikut perang Badar. Tapi aku janji ya Rasul, kalau nanti ada perang lagi, aku akan buktikan di hadapan Allah bahwa aku akan ikut. Jadi minta perhatian dengan siapa? Minta perhatiannya kepada siapa? Kepada Allah. Allah akan lihat bagaimana kesungguhanku dalam berperang. Terjadilah perang Uhud. Pada saat itu kaum muslimin kalah. Pada saat terjadi kekalahan, dengan cerita yang sangat panjang, kaum muslimin banyak yang lari ke kota Madinah. Kembali ke kota Madinah. Anas bin Nadhr ini berkata kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya Sa'ad, katanya, aku itu mencium bau surga dekat gunung Uhud. Sebelum mati ini mencium bau surga. Aku mencium bau surga di gunung Uhud itu. Artinya jar orang Banjar apa ya? Membuang perangai. Membuang perangai. Aku mencium bau surga di sana. Langsung Anas bin Nadhr ini masuk ke dalam peperangan tadi. Kalinya kalah, mati dan terdapat 80 lebih luka di badan. Satu tombakan, satu anak panah, dan dimutilasi sama orang musyrik. Jadi bukan Sayyidina Hamzah saja yang dimutilasi, ini juga dimutilasi. Cuman kalau Sayyidina Hamzah kan diambil tuh hatinya. Nah, Anas bin Nadhr ini kena juga dimutilasi. Saking badannya hancur, ya, sudah terpotong-potong dan sebagainya, tidak ada yang kenal ini jasadnya siapa, jasadnya siapa. Yang mengenali cuma satu orang, saudari perempuannya Anas bin Nadhr. Oh, ini adalah saudaraku. Dari mana? Sidin tahu dari jarinya. Bentuk jarinya ini jari saudaraku ini. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, ayat yang tadi kita katakan, rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, laki-laki yang telah menepati janjinya di hadapan Allah. Kan tadi Anas bin Nadhr bilang, ya Rasul, aku tidak ikut perang waktu perang Badar, aku nggak tahu. Tapi kalau ada perang musyrikin, ada perang lagi, Allah akan lihat bagaimana kesungguhanku melawan orang musyrikin. Nah, disebutkan dalam Al-Quran, kata sahabat, ayat ini turun adalah berkaitan dengan janjinya Anas bin Nadhr. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Baik, pengumuman insyaallah nanti tanggal 16 Juli Ulun dan keluarga pesantren mengundang pian berataan Bapak Ibu agar bisa hadir di pesantren kami acara wisuda akbar, wisuda kelulusan santri kami tingkat ula, ustadz dan ulya, SD, SMP dan SMA, hari Ahad tanggal 16 Juli. Ulun terus sebulan 2 kali datang ke sini. Lapian kada suah ke pesantren, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Nah, ulun hendak melihat mana wajah-wajahnya datang kadang nanti hari Selasa, hari Minggu nanti ya. Tanggal 16 Juli undangan berataannya jam 9 pagi lah. Ya, kita sudah hadir di sana. Setemat aja acaranya karena nanti siangnya langsung ada acara di dom kawinan anaknya Guru Jelani. Nah, jadi bisa hadir berataan mendoakan santri kami yang lulus ya, kelas ula, ustadz dan ulia. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk bulan Agustus dan September umrah kami buka dengan harga 32 juta 12 hari. Sedangkan yang 9 hari 29 juta. Ada kabar gembira untuk bulan Oktober harganya nanti adalah 31 juta. Bulan November adalah harganya kalau bulan Oktober 31, bulan November 30 juta dan bulan Desember 29 juta. 12 hari. Tapi untuk 5 pendaftar pertama. Kenapa murah? Karena waktu itu musim dingin. Takutan kalau kada tahan, jadi ya kita kurangilah harganya supaya ada yang berminat berumrah di bulan itu. Nah, jadi seperti itu ya. Insyaallah nanti bulan Agustus tanggal 11 Agustus berangkat umrah dan tanggal 4 September kurang lebih setengah bulannya ulun berangkat juga membawa jamaah. Kalau ada yang berminat masih ada waktu untuk mendaftar di bulan September. Agustus sudah
ulun tutup, tinggal September masih buka, Oktober 31 harganya, November 30, Desember 29 juta, 12 hari. Kemudian siapa yang ingin membadalkan umrah, ulun buka layanan dengan jasanya 3 juta rupiah per badal umrah. Ya, 3 juta rupiah. Baik, mudah ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.